Yo kaget kita omong ya kaget. Apa tunggu bay apa? Sampai Miris dialami Cindy Purnamasari 25 tahun, seorang ibu rumah tangga. Saat itu kakak kandung korban ngomong tuh itu sakit parah itu sakit lah ibaratnya nak ke rumah sakit. Pas ke rumah Cindy belum lah masuk ke rumah dia kan di depan lorong rame wong gitu Pak. Langsung lah ngomong rame itu kan, katanya Bu langsung lah kamu ke rumah sakit. Cindy lah sudah masuk rumah sakit kan, lagi bawa rumah sakit. Pas ke rumah sakit Pak jing kondisi sini tuh ya Allah Pak, ibu bapak aku juga nangis Pak jingnya Pak. Badan tuh Pak tinggal kulit sama tulang. dari Palembang, Guntur Ayu melaporkan. Dari video penangkapan Subdit Jatan Polda Sumatera Selatan yang mengetahui persembunyian pelaku langsung melakukan penggerbekan. Pelaku ditangkap saat tertidur di kontrakannya. Pelaku sempat tidak mengakui perbuatannya, namun polisi menunjukkan beberapa alat dan barang bukti. Hingga pelaku tidak dapat mengelak lagi dan pasrah dibawa petugas. Rudi 32 tahun bersama keempat rekannya merupakan pelaku spesialis Polri. Bahkan hasil pemeriksaan komplotan ini berarti dalam dari Palembang. Polsek Batu Raja Timur bersama personel TNI, Damkar, dan masyarakat sekitar melakukan evakuasi korban kecelakaan kerja pembangunan drainase berlokasi di belakang Panti Asuhan Asfab di Jalan Lintas Sumatera, Lorong Serasa, Desa Air Fau, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu, Jumat kemarin. Diduga pembangunan proyek tersebut dikerjakan asal-asalan dan tidak menggunakan material yang berkualitas. Akibatnya, saat pekerjaan hendak melakukan pembongkaran mal yang dipasang, bangunan itu ambruk menimpa dua pekerja. Satu diantaranya tewas terjepit di runtuhan cor dan satunya mengalami luka berat, patah di beberapa bagian tubuh. Kedua korban berhasil dievakuasi hampir 1 jam lebih oleh petugas damkar, polisi, TNI, dan masyarakat setempat. Kejadian itu kemarin bangunan ini kemarin langsung runtuh, Pak. Ada sebagian dari pihak dari tukang kemarin minta tolong. Jadi kami dari warga sini kemarin langsung ke lokasi, posisi sudah roboh bangunannya, Pak. Sudah tertimpa. Ya, udah timpa. Yang satunya patah kaki, yang satunya kemarin itu posisinya ketimpa semua badannya, Pak. Posisi tinggal leher aja kan. Korban Adi Putra warga Lorong Oksindo RT 07
RW 02 Kelurahan 1 Ulu Seberang Ulu 1 Kota Palembang meninggal dunia usai dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Ibnu Sutomo Batu Rata. Sementara Iwan Sah M Seberang Ulu 2 Kota Palembang mengalami dari organ kontrol dari Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Korban penusukan orang tidak dikenal bersama puluhan aktivis dan masyarakat menggelar aksi demo di Polres Oku. Salah satunya korban percobaan pembunuhan menuntut Oknum P diduga dalang percobaan pembunuhan untuk segera ditangkap. Puluhan pendemo melakukan aksi di halaman Mapolres Oku lantaran beberapa korban kasus kriminal merasa penanganan kasus oleh Polres Oku dinilai lamban dan kurangnya ketegasan. Leonardo, korban penusukan, mengaku ada beberapa poin tuntutan terhadap Kapolres Oku beserta jajarannya. Di antaranya, mereka meminta segera melakukan gelar perkara terkait kasus penusukan atau penganiayaan. Terkait penusukan itu saya meminta ya, kami minta ketegasan karena bukti keterangan saksi saya rasa sudah cukup. Agar permasalahan ini segera dituntaskan. Jadi bagaimana kami bisa istilahnya meminta bantuan dengan aparat penegak hukum, tegakkan hukum sebenar-benarnya. Ini jelas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi ya kami di sini ya minta memohon dengan yang terhormat Bapak Kapolres Oku agar permasalahan ini secepatnya, Pak, secepatnya. Kalau
Mereka meminta Polres Oku terus melakukan pengejaran terhadap salah satu tersangka berinisial W yang telah melarikan diri. Mereka meminta ada tindak lanjutnya. Dan tadi Pak Kasar itu juga sudah menyampaikan dan beliau baru mereka akan lihat untuk mengevaluasi laporan-laporan yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan massa tadi. Termasuk tadi sudah menyerahkan juga catatan terkait dengan laporan daripada massa yang menyampaikan aksinya pada pagi hari ini. Dari Ogan Komering Ulu, Widodo Agustino Anyus melaporkan. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat dini hari 24 Januari lalu di perairan Tanjung RHU, Selangor, Malaysia. Tembakan mengenai 6 imigran asal Indonesia, 1 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dalam peristiwa naas tersebut, 2 warga Aceh ikut jadi korban. Adapun warga yang meninggal berasal dari Riau. DPD Dapil Aceh, Sudirman, pelaku penembakan tersebut melanggar HAM dan harus diproses secara diplomatis hingga penegakan hukum. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM. Bagaimana situasi dengan menembak, memberondong warga sipil yang tidak punya senjata? Saya sudah mengkonfirmasi kepada para korban yang menceritakan kronologi kejadian itu. Hingga saat ini para korban masih dalam perawatan di 2 rumah sakit di Malaysia. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Ratusan karung beras berukuran 10 kg yang diduga berasal dari program bantuan sosial ini terlihat diturunkan dari mobil dan disusun di sebuah ruangan salah satu sekolah di wilayah Tulang Bawang Barat, Lampung. Warga yang memergoki aksi ini meminta untuk memberhentikan aktivitas tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran. Terlebih, ratusan karung beras bantuan ini didistribusikan keluar wilayah Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Praktik dugaan penyelewengan beras bantuan pangan pemerintah ini bukan pertama kali terjadi. Menurut warga, diduga aksi penyelewengan beras bansos ini sudah 4 kali terjadi dan sangat merugikan masyarakat. Sebanyak 4 ton beras bantuan pangan ini diduga dijual oleh oknum Lurah Gunung Agung dengan harga Rp90.000 per karungnya. Pihak pondoknya menjawab tugas bahwa dia beli barang itu, beli dari Lurah Kampung Gunung Agung Kertangnya. Pihak pondok itu dia belinya dengan nilai Rp90.000 per sak. Tiap ada bansos semuanya tidak dibagi, dijual oleh kepala kampung Gunung Agung. Jadi saya minta tolong untuk pihak terkait, baik dari kepolisian, Pemda setempat, agar bisa menindaklanjuti masalah ini. Saat dilakukan konfirmasi terkait adanya video viral ini, oknum Kepala Desa Gunung Agung tidak dapat dihubungi awak media. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Anyus melaporkan. Seorang terdakwa kurir sabu seberat 8,9 kg, CU, menjalani agenda sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Salah satu saksi dari petugas BNNP Sumsel mengatakan di hadapan majelis hakim penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat. Terdakwa wilayah daerah Sungai Lilin, Kabupaten Mutiara. Jadi agenda persidangan hari ini pemeriksaan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu 3 orang, penyidik dari BNN, penyidik yang melakukan penangkapan terdakwa. Terus apa aja keterangan? Jadi dari keterangan saudara saksi, senyatanya kami keberatan dari 3 orang saksi
memberikan keterangan di persidangan mengenai barang bukti itu tidak dengan tegas menyebutkan jumlah yang sesungguhnya barang bukti yang diamankan pada saat mengamankan terdakwa. Selanjutnya persidangan dilanjutkan pekan depan masih dalam keterangan saksi. Dari Palembang, Guntur Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, rumah tangga, pilkada Jakarta, kebakaran, makamkan. sederhananya. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, Cimenang, Sulawesi Utara, Jumawa, siapkan Rembesi, Ciguru, Presiden, Utara, Tewas, Tim SAR gabungan, tambah Putosen, Jakarta, Barat, iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes, Bit Air, Krisdayanti 9%, 2 korban, gangster yang kami. senjata dia. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam selengkapnya. Kelas abu, was tenggelam, erupsi pencarian terus meminta pelaku Terlihat situs orang tersebut Indonesia naik menit ke 9 barat dan iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kasus dugaan pemerasan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini mencuat setelah adanya gugatan perdata di PN Jakarta Selatan terkait pengembalian uang dan aset yang diduga disita secara tidak sah oleh AKBP Bintoro. Kasus ini bermula saat dua ABG berinisial FA dan AP dilecehkan dan dicekoki narkoba oleh tersangka Arif Nugroho dan Bayu Hartono yang merupakan anak bos Prodia. Setelah overdosis, satu orang korban yakni FA tewas di hotel di Kebayoran Baru, Jakarta pada April 2024. Diduga adanya pemerasan sebesar 20 miliar rupiah dengan iming-iming penghentian kasus dalam proses penyidikan. Namun pada Mei 2024, kasus tetap dilanjutkan dan kini telah dinyatakan lengkap atau P21. Kedua pelaku pun akhirnya menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara AKBP Bintoro yang kini penyidik media di Treskrimsus Polda Metro Jaya merasa difitnah. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan. Bintoro siap diaudit harta kekayaannya dan siap digeledah rumahnya dan membantah menggunakan uang tersebut untuk membeli jabatan.
Bidang Propam Polda Metro Jaya akhirnya menahan mantan Kasat Reskrim Jakarta Selatan AKBP Bintoro terkait kasus dugaan pemerasan bos Prodia. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Tim penyidik bidang khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Penjualan aset milik Yayasan Batanghari 9 berupa sebidang tanah seluas 3,646 meter persegi di Jalan Mayor Ruslan, Kota Palembang. Salah satunya mantan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Harobin Mustafa, kemudian USG selaku penjual aset, dan YHR, mantan Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Umar Wadi, mengatakan kerugian negara atas dugaan korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari sebesar 11,76. Para tersangka dengan satu USG selaku penjual aset ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, tersangka dengan inisial HRD selaku mantan Sekretaris Daerah Kota Palembang tahun 2016. Dan kemudian yang ketiga, yaitu tersangka inisial selaku mantan Kepala Seksi Survei Lingkungan dan Pemetaan Kota Palembang tahun 2019. Usai ditetapkan tersangka, ketiganya langsung ditahan di Lapas Bajo Palembang. Dari Palembang, Guntur Ainus melaporkan. Dari CCTV terlihat kedua pelaku mengendarai sepeda motor jenis Matic warna putih. Salah satu pelaku turun dari motor dan mengambil bebek milik warga. Pada minggu ini, pelaku dengan cepat menangkap. Kedua pelaku, Rapli 24 tahun dan Iqbal 23 tahun, yang kabur berusaha dikejar warga. Namun kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Ternyata pelaku sudah 2 kali melakukan aksi pencurian empel di Jalan Takwa, Mataram. Pelaku mengaku untuk mempertanggungjawabkan dari Palembang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Tim menang sama putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Tunggu habis. bit air Inggris Dayang 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam kelas abu. Pasti gelap. Erupsi iNews malam setiap hari hanya di iNews.